Kita bicara masa ini kan kita memang belum masuk masa kampanye begitu ya. Masa kampanye itu masih nanti di bulan November sampai dengan bulan Februari, tapi ada kebutuhan untuk melakukan safari politik misalnya. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan saat ini. Tadi batasannya oleh Bawaslu dikatakan sebatas hanya pengenalan, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh diikuti dengan himbauan, ajakan dan bukan himbauan, tapi ajakan dan pemaparan visi dan misi. Ribet kalau yang begitu itu definisinya ya kan. So kalau nanti ada orang yang mengajak pilihlah saya, nanti dilaporkan ke Bawaslu, ya Bawaslu kan mengatakan kan dia belum ditetapkan sebagai calon. Bagaimana menyatakan bahwa dia ini calon? Akhirnya nggak bisa diproses karena yang bersangkutan belum ditetapkan oleh KPU sebagai itu calon presiden. Gitu. Jadi sekarang ini Pak Rahmat, dikatakan beda capres, beda respon. Bagaimana sebenarnya tanggapan Bawaslu mengenai hal ini? Nah, tadi saya dengar nih di awal-awal bahwa ada SMS Blast. Kami tidak pernah mengeluarkan SMS Blast. Itu harus dicatat satu. Oke. Tidak ada baik dari Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Kita tidak punya kami tidak punya alat seperti itu. Dua, dan kami tidak melakukan pemesanan apapun tentang SMS Blast terhadap provider komunikasi. Itu yang mau dicatat. Jadi SMS Blast itu bukan dari Bawaslu. Kemudian kami telah mengikatkan, kami telah membuat surat himbauan, bukan kemudian peringatan, tapi surat himbauan untuk tidak melakukan kampanye tempat ibadah dan perhatikan tempat ibadah sebagai tempat ibadah, bukan sosialisasi. Dan itu pun berlaku kepada semua capres. Teman-teman boleh tanyakan kepada tim kampanyenya, timnya, bukan tim kampanye Kewan juga ada, timnya Pak Anies, timnya Pak Ganjar, silakan. Kami setiap ada teman-teman capres yang dicalonkan oleh partai sekarang belum masuk kepada pengesahan KPU kan, itu selalu memberikan surat himbauan. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi kemudian kedua, mengenai perbedaan perlakuan, tidak ada perbedaan perlakuan. Pertama, kami lagi meneliti apa yang dilakukan Pak Ganjar di Banten. Nah, sehingga kemudian apakah ini melanggar atau tidak, ini masih dalam proses. Karena kan ini tempatnya di mana? Kami dapat ini laporan hasil pengawasan, hadir di situ Bawaslu. Jadi tidak bukan hanya Mas Anies yang ada Bawaslunya untuk mengawasi, tapi di timnya ketika Pak Mas Ganjar juga melakukan kegiatan untuk melakukan sosialisasi. Kami selalu ada. Jadi kami ada laporan dari bawah dan ini kita lagi kaji apakah kejadiannya di tempat ibadah atau di pelataran masjid atau bagaimana, termasuk dalam masuk pelataran masjid. Nah, ini lagi dikaji sama teman-teman. Kami arahkan bahwa jika ada itu termasuk wilayah kompleks masjid, diharapkan tidak melakukan sosialisasi di situ. Dan prosesnya begitu cepat kata teman-teman pengawas. Oleh sebab itu kita cek nanti Mbak satu persatu kejadiannya. Jadi perlakuannya sama apa yang kemudian terjadi, ingat gak di Aceh, di Banda Aceh Mas Anies. Jadi kami mengingatkan kepada timnya Mas Anies. Gitu. Mengenai SMS Blast tersebut, kemudian sekarang ada informasi bahwa sebenarnya yang mengirimkan SMS Blast tersebut adalah dari Bawaslu Jatim, gitu ya, dari Bawaslu yang ada di daerah. Bukan juga tidak, ya, berarti tidak pernah ada ya SMS Blast yang dikirimkan oleh Bawaslu Jatim di daerah maupun di Bawaslu Pusat, begitu ya. Itu Anda katakan seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan surat, begitu ya, ketika kemudian Anda mengatakan sudah ada surat peringatan, apa persisnya isi peringatan tersebut? Memang tidak ada, apakah tidak ada pelanggar? Maksudnya kalau kita bicara sekarang masanya sekarang ini kan memang belum masuk masa kampanye gitu. Masa kampanye itu nanti di November sampai dengan Februari tahun depan begitu ya. Nah, di masa-masa seperti sekarang ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu ketika kita melihat tidak hanya dua baca pres tersebut ya. Sebelumnya di paket pengantar juga sudah disebutkan ada beberapa kasus sebelumnya dalam
rangka safari politik, kemudian ada bagi-bagi amplop, ada bagi-bagi migor dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya aturannya begitu untuk saat ini? Pertama adalah masalah pembagian, larangan itu ada larangan di kampanye, satu. Kemudian baksos dan lain-lain ini masih teman-teman masih bisa melakukan itu sekarang. Tapi ketika kampanye akan sangat terbatas. Karena metodenya sekarang lagi dibahas kan oleh KPU, metode kampanyenya. Apakah boleh dan bagaimana batasannya. Sekarang masa ini adalah masa sosialisasi yang kemudian seharusnya teman-teman bisa melakukan pengenalan dirinya tapi tidak mengajak untuk memilih. Kesepakatan kami dengan KPU bahwa dalam tahapan ini adalah tahapan untuk memperkenalkan diri. Bukan untuk mengajak masyarakat memilih yang bersangkutan. Ini yang menjadi batasnya. Dan kemudian kami harapkan ya teman-teman juga menjaga netralitas tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah yang dipakai oleh pemerintah. Bukan yang kemudian disewakan Mbak ya, kayak GOR misalnya kayak seperti GBK itu kan boleh karena fasilitas itu malah disewakan, itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah gedung pemerintah, kantor gubernur, kantor bupati dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian dibatasi. Bagaimana kemudian kalau tidak disengaja begitu? Artinya ketika kemudian kalau kita bicara kegiatan gitu ya, safari politik atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan mengingat bahwa misalnya bakal calon presiden gitu, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada juga Prabowo Subianto yang pastinya setiap kali mereka mendatangi suatu tempat itu pasti akan menimbulkan kerumunan gitu. Jadi tidak disengaja begitu ya. Nah, itu seperti apa batasannya? Apakah masih dianggap ada pelanggaran atau tidak? Sampai sekarang kami selalu melakukan himbauan untuk tidak melakukan kampanye. Kampanye itu Mbak, dalam batasan dari undang-undang adalah ajakan pembeberan visi misi dan program kerja dan juga citra diri. Apakah terpenuhi atau tidak? Nah, itu kampanye. Kalau terpenuhi berarti kampanye. Kampanye di luar masa kampanye. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap tahapan sosialisasi, maka dianggap sebagai pelanggaran administratif. Apa yang bisa dilakukan? Teguran. Kemudian menjadi catatan kami terhadap pengawasan yang lebih intensif ketika masa kampanye. Karena yang bersangkutan punya sejarah melakukan perbuatan pelanggaran administratif. Itu yang bisa dilakukan itu. Kalau pidana itu masih sekarang pidananya masa pidana pencalonan tahapan ini. Sosialisasi tidak. Dalam masa kampanye baru dikenal pidana. Larangan dalam kampanye itu dalam pasal 280 itu ada yang beberapa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Baik, saya beralih dulu kalau begitu ke Bang Rey. Bang Rey. Siap. Ya, Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Bawaslu. Bagaimana kemudian batasannya sebenarnya sesungguhnya ketika kita bicara masa ini kan kita memang belum masuk masa kampanye begitu ya. Masa kampanye itu masih nanti di bulan November sampai dengan bulan Februari. Tapi ada kebutuhan untuk melakukan safari politik misalnya. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan saat ini. Tadi batasannya oleh Bawaslu dikatakan sebatas hanya pengenalan. Boleh-boleh saja, tapi tidak boleh diikuti dengan himbauan, ajakan dan bukan himbauan, tapi ajakan dan pemaparan visi dan misi. Menurut Anda seperti apa seharusnya batasannya? Ribet kalau yang begitu itu definisinya ya kan. So kalau nanti ada orang yang mengajak pilihlah saya, nanti dilaporkan ke Bawaslu, ya Bawaslu kan mengatakan kan dia belum ditetapkan sebagai calon. Bagaimana menyatakan bahwa dia ini calon? Kan? Akhirnya nggak bisa diproses. Karena yang bersangkutan belum ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden gitu. Jadi sekarang ini sebelum ada ketetapan KPU tentang calon presiden, ya dia kampanye pilihlah saya juga nggak apa-apa sebetulnya gitu. Kalau mengikuti alur berpikir Bawaslu itu gitu. Nah kalau dia dipanggil oleh Bawaslu, ya aneh-aneh aja kan. Bawaslu selama ini selalu ketat soal definisi ini kan. Bahwa seseorang yang belum dinyatakan peserta ya kan
belum oleh KPU, ya boleh saja melakukan sosialisasi diri, termasuk dalamnya ya meminta supaya masyarakat memilihnya gitu. Itu yang mengakibatkan proses-proses sebelumnya itu kan nggak bisa ditindaklanjuti oleh KPU. Saya pernah laporkan salah satu ketua umum disebut karena belum ada tahapan. Kemudian ada kasus di Sumeneb disebut yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai caleg, kan? Partai politiknya juga seterusnya itu gitu. Jadi ribet sebetulnya gitu. Makanya kan KPU Bawaslu hanya mengatakan himbauan-himbauan gitu. Himbauan yang sebetulnya nggak terlalu urgen lah dilakukan oleh Bawaslu, mengingat Bawaslu itu lembaga bukan lembaga tukang himbau gitu loh. Bawaslu ya penegak hukum pemilu gitu loh, bukan lembaga penghimbau gitu kira-kira. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau kita kembali ke kasusnya ya soal, saya kira ada 3 di situ tuh. Pertama adalah surat Bawaslu ke tim dari Anies Baswedan ya, yang kemudian muncul SMS blast itu gitu ya, yang tidak diakui oleh Bawaslu. Dan yang ketiga ada tidak adanya surat maupun SMS blast yang terjadi pada Ganjar Pranowo. Bagaimana 3 peristiwa ini disikapi gitu? Pertama, soal surat itu saya tidak tahu apakah juga dibantah oleh Bawaslu atau tidak. Sejauh informasi yang kita dengar, memang ada surat yang menyatakan untuk Anies Baswedan agar hati-hati ketika berkunjung ke masjid itu untuk menggunakan masjid demi kepentingan politik gitu ya. Yang kemudian ada SMS blast. Nah SMS blast ini nggak diakui oleh Bawaslu baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi maupun kota. Tapi sebetulnya pertanyaannya, kalau itu bukan dari Bawaslu, dari siapa? Bawaslu nggak pernah bisa menjelaskan SMS itu datang dari siapa. Menurut saya, mestinya sebagai lembaga negara, bagian dari penegak hukum pemilu, jika ada satu tindakan yang dianggap mencoreng lembaga ini, mereka juga punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Siapa kira-kira yang melakukan SMS blast ini sehingga merugikan ya nama baik Bawaslu yang dianggap kemudian sekarang seperti tidak netral gitu.